penggemar film. Di video kali ini Mimin akan membagikan ringkasan alur cerita film yang berjudul The Sound of Magic. The Sound of Magic mengisahkan tentang seorang siswi SMA yang bernama Yoon Ah-hee. Yoon Ah-hee harus bekerja paruh waktu demi memastikan sang adik bisa makan. Hal itu dilakukan karena ia tidak mengetahui keberadaan orang tuanya. Situasi Yoon Ah-hee mulai berubah ketika bertemu dengan pesulap tampan Lee-eul. Bagaimana kisah keduanya setelah bertemu? Berikut simak videonya. Film diawali dengan 3 siswi SMA yang sedang membicarakan rumor tentang pesulap tampan yang bernama Lee-eul. Lee-eul dirumorkan sangat gila karena sulapnya itu sungguhan. Adegan berpindah terlihat seorang siswi SMA yang berlari karena terlambat. Saat menaiki tangga dia tidak sengaja menabrak salah satu siswa yang mengakibatkan dia jatuh dan lututnya terluka. Di saat itu juga datang seorang pria misterius yang hendak menolongnya. Siapakah pria itu? Kita akan mengetahuinya nanti. Setelah memasuki kelas, siswi yang bernama Yoon Ah-hee langsung disuruh berdiri di belakang kelas karena terlambat. Tak lama kemudian, datang seorang pria yang hendak menolong Yoon Ah-hee di tangga tadi. Dia bernama Na Il-deung. Na Il-deung adalah siswa terpopuler dan pintar di sekolah tersebut. Karena Yoon Ah-hee datang telat bersamaan dengan Na Il-deung, Yoon Ah-hee tidak jadi dihukum. Saat jam istirahat makan, tampak Yoon Ah-hee memasukkan makanannya ke dalam kotak makannya. Tapi seorang siswi yang bernama Baek Hana datang menabrak kotak makan Yoon Ah-hee. Saat pulang sekolah, Yoon Ah-hee melihat toko yang membuka lowongan pekerjaan. Di saat bekerja, Yoon Ah-hee melihat makanan sisa di atas meja. Karena Yoon Ah-hee tidak mempunyai uang untuk membeli makanan, Yoon Ah-hee hendak memakan makanan sisa tersebut. Sebelum Yoon Ah-hee memakannya, si pemilik toko datang dan melihat Yoon Ah-hee membuang sesuatu. Malam pun tiba, Yoon Ah-hee sudah selesai berkemas untuk pulang. Sebelum pulang, si bos menawari Yoon Ah-hee untuk bekerja penuh di tokonya mulai besok. Si bos juga memberikan upah kepada Yoon Ah-hee karena telah selesai melakukan pekerjaannya. Dalam perjalanan pulang, uang yang diberi oleh si bos terbang terbawa angin. Yoon Ah-hee mengikutinya hingga sampai di sebuah taman bermain yang sudah usang. Yoon Ah-hee memberanikan diri masuk ke sana untuk mencari uangnya yang terbang terbawa angin. Setelah masuk, dia melihat uangnya berada di tangan pesulap tampan yang bernama Lee-eul. Lee-eul bertanya, 마술을 믿습니까? Yoon Ah-hee langsung berlari terbirit-birit tanpa melihat ke depan karena ketakutan. Setibanya di rumah, Yoon Ah-hee bertemu dengan tuan tanah karena dia belum membayar sewa kontrakan. Tuan tanah menyuruh Yoon Ah-hee untuk segera membayar tunggakannya. Adegan berpindah lagi ke sekolah. Na Il-deung melihat stoking yang dipakai Yoon Ah-hee yang sudah robek kemarin karena terjatuh. Saat jam istirahat, Yoon Ah-hee melihat uang di bawah mejanya. Yoon Ah-hee mencoba mengambil uang tersebut. Na Il-deung secara tidak sengaja melihatnya. Lalu datang Baek Hana dan Kim So-hee menanyakan uangnya yang hilang. Ternyata, itu adalah rencana Baek Hana dan Kim So-hee untuk membuktikan Yoon Ah-hee adalah orang miskin. Yoon Ah-hee merasa kesal karena harga dirinya dihina. Saat malam hari, Yoon Ah-hee mencoba datang lagi ke taman bermain kemarin untuk mengambil uangnya. Saat itu juga pesulap Lee-eul datang dari salah satu wahana bermain di sana. Lee-eul mendekati Yoon Ah-hee karena Yoon Ah-hee ternyata telah menerima undangan dari Lee-eul. Tetapi, Yoon Ah-hee datang bukan karena undangan itu, melainkan untuk mencari uangnya. Lee-eul pun memberikan uangnya dan mencoba untuk menggandakannya.
Tapi Yun Ah-hee tidak mau mengambil kedua uang itu karena merasa harga dirinya dihina lagi. Setelah Yun Ah-hee mengambil uangnya, Lee-el mengikat tali sepatu Yun Ah-hee dan menyuruhnya untuk lari dan melihat ke arah depan. Saat Yun Ah-hee berlari, tiba-tiba dia dikelilingi oleh banyak gelembung dan itu adalah ulahnya Lee-el. Pagi pun tiba. Saat itu Yun Ah-hee sedang menyiapkan makanan untuk adiknya. Setelah makan bersama adiknya, Yun Ah-hee pergi ke sekolah seperti biasanya. Di perjalanan menuju sekolah, Baek Hana melihat Yun Ah-hee dan dengan sengaja menyenggol Yun Ah-hee. Saat di kelas Yun Ah-hee sedang tertidur, nampak Na Il-deung melihat Yun Ah-hee yang sangat cantik ketika tidur. Saat malam hari, Yun Ah-hee pulang dari bekerja di toko kemarin. Tetapi sebelum pulang, Yun Ah-hee ingin meminjam uang kepada si bos untuk membayar kontrakannya. Si bos pun memberikannya, tapi sebagai gantinya Yun Ah-hee dilecehkan oleh bosnya. Saat itu terjadi, Yun Ah-hee meminta tolong dalam hatinya dan secara magis Lee-el datang untuk menolong Yun Ah-hee. Lee-el membaca mantra magiknya dan bos itu pun menghilang dalam sekejap mata. Keesokan harinya Yun Ah-hee kembali mendatangi toko itu dan menyelipkan surat pengunduran diri lewat pintu masuk. Setelah itu, Yun Ah-hee kembali ke taman bermain tempat Lee-el berada. Yun Ah-hee menanyakan apakah bosnya benar-benar menghilang, namun Lee-el mencoba mengalihkan pertanyaan Yun Ah-hee. Ketika Yun Ah-hee ingin pergi dari sana, Lee-el bertanya kepada Yun Ah-hee, "Apakah kau percaya pada sulap?" tanya Lee-el. Saat membaca mantra sulapnya, semua wahana bermain di sana seketika menyala. Lee-el dan Yun Ah-hee menari sambil bernyanyi seakan semua masalah sudah menghilang. Setelah tersadar, Yun Ah-hee merasa sedikit senang, sambil bertanya kepada ibunya, "Apakah aku boleh mempercayai ini semua?" Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Next video Mimin akan melanjutkan video part 2-nya. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya.